Ada pepatah lama di tanah Jawa. Jangan pernah main-main dengan air yang tenang, karena kau tidak tahu apa yang sedang ia sembunyikan di dasarnya. Sungai, bagi sebagian orang adalah sumber kehidupan, tapi bagi warga desa Singabraja, Tenjo, Kali Cilalai telah berubah menjadi sesuatu yang lain selama 8 bulan terakhir. Sejak Maret 2025, sungai ini seolah memiliki nyawa sendiri, bukan nyawa yang baik, melainkan entitas yang lapar, marah, dan menunggu. Warga setempat, terutama para pemancing tua seperti Pak Ujang, merasakan perubahannya. Air yang biasanya coklat wajar berubah menjadi hitam pekat, seperti tinta yang tumpah. Bau anyir yang tidak wajar menyeruak setiap kali matahari terbenam. Bukan bau sampah, melainkan bau daging yang lama terendam. Dan yang paling mengerikan adalah keheningan itu. Tidak ada burung yang berani terbang melintas di atas jembatan. Tidak ada ikan yang menyambar umpan. Sungai itu sedang melakukan puasa. Ia sedang menyimpan sebuah rahasia besar. Sebuah rahasia kecil bernama Alvaro. Maret 2025. Berita itu mengguncang pesanggerahan. Alvaro Kianu Nugroho, bocah tak berdosa berusia 6 tahun, lenyap. Ibunya, Risa, hancur berkeping-keping. Namun di samping Risa berdiri sosok lain, tegap, tenang, namun matanya selalu waspada. Alex Iskandar, sang ayah tiri. Selama 8 bulan, Alex memainkan peran terbaik dalam hidupnya. Ia adalah suami yang siaga. Ia adalah ayah yang terpukul. Ia ikut menyisir semak belukar. Ia yang menempelkan poster wajah Alvaro di tiang listrik. Dan ia pula yang memeluk Risa saat wanita itu histeris memanggil nama anaknya. Tapi alam tidak bisa dibohongi. Di balik tembok rumah mereka ada motif gelap yang tersembunyi. Dendam, sakit hati terhadap sang istri yang dilampiaskan kepada darah daging yang tak tahu apa-apa. Alex mengira ia telah melakukan kejahatan yang sempurna. Ia menculik Alvaro, membawanya jauh ke Bogor dan menyerahkannya pada dinginnya Kali Cilalai. Alex berpikir air akan menghapus jejaknya. Ia pikir lumpur akan mengubur dosanya. Tapi ia lupa satu hal. Kali Cilalai di Tenjo dikenal keramat oleh warga sekitar. Kau tidak bisa membuang sesuatu di sana dan berharap sungai itu akan diam saja. Setiap kali Alex kembali ke rumah setelah berpura-pura mencari, ia merasa ada yang aneh. Keran air di kamar mandinya sering meneteskan air keruh berbau lumpur. Saat ia mandi, ia merasa seperti ada tangan-tangan dingin yang menyentuh pergelangan kakinya. Tapi ia menepisnya. Itu cuma stres, pikirnya. Ia tidak sadar undangan dari sungai sudah dikirimkan. Minggu 23 November 2025. Akhirnya, waktu itu tiba. Penyisiran besar-besaran dilakukan. Polisi, warga, dan anjing pelacak turun ke bantaran Kali Cilalai. Dan benar saja, di bawah jembatan Cilalai, di antara tumpukan sampah dan akar pohon, jasad Alvaro ditemukan. Kondisinya memilukan. 8 bulan di sana, disembunyikan oleh alam. Saat jasad itu diangkat, langit Tenjo mendadak gelap. Angin kencang berhembus, membuat pohon-pohon bambu berderit, seperti suara tangisan massal. Alex ada di sana. Ia dibawa polisi untuk menunjukkan lokasi. Ia berdiri di pinggir jembatan, menatap ke bawah dengan wajah pura-pura syok. Tapi Pak Ujang, sesepuh desa yang ikut menonton,
melihat sesuatu yang luput dari mata kamera wartawan dan polisi. Pak Ujang melihat air sungai di bawah sana bergejolak aneh. Percikan air sungai itu tidak jatuh kembali ke bawah, melainkan merayap naik ke dinding jembatan, seolah melawan gravitasi, mendekati tempat Alex berdiri. Ada kabut tipis berwarna hijau lumut yang menyelimuti kaki Alex. Itu bukan kabut biasa, itu adalah tanda. Anak itu sudah ikhlas ditemukan, bisik Pak Ujang pada warga di sebelahnya. Tapi sungainya tidak ikhlas, dia kehilangan penjaganya. Dia minta ganti. Hari itu juga, Alex diringkus, sandiwaranya terbongkar, borgol dipasang. Ia diseret ke Polres Jakarta Selatan. Alex mungkin merasa takut akan penjara, tapi di lubuk hatinya yang paling dalam, ia merasa lega. Lega karena ia pikir ia sudah jauh dari Kali Cilalai. Ia pikir ia aman di balik jeruji besi di tengah kota Jakarta yang ramai. Betapa salahnya dia. Malam pertama di Polres Jakarta Selatan, Alex ditempatkan di ruang konseling khusus untuk pemeriksaan psikologis sebelum dimasukkan ke sel tahanan umum. Ruangan itu bersih, bercat putih, ber-AC, dan tertutup rapat. Tidak ada celah bagi siapapun untuk masuk. Pukul 1 dini hari, keheningan kantor polisi sangat mencekam. Alex duduk di sofa, menunduk. Tiba-tiba, ia menciumnya. Bau itu, bau amis lumpur, bau anyir tumbuhan air yang membusuk, bau Kali Cilalai. Ia mendongak, mencari sumber bau. Ruangan itu kering, tapi baunya begitu menyengat hingga membuat perutnya mual. Tes, tes, tes. Suara air menetes. Alex melihat ke lantai keramik putih di depannya. Di sana, entah dari mana asalnya, muncul jejak kaki basah. Jejak kaki kecil, ukuran kaki anak 6 tahun. Jejak itu basah, berlumpur, dan berlendir. Jejak itu berjalan dari sudut ruangan yang gelap, perlahan-lahan mendekati sofa tempat Alex duduk. Jantung Alex berpacu cepat. "Siapa di sana?" teriaknya. Namun, suaranya tertelan dinding kedap suara. Suhu ruangan turun drastis. Uap dingin keluar dari mulut Alex. Ia merasa sesak napas, bukan karena asma, tapi karena udara di ruangan itu terasa tebal dan basah, seperti ia sedang bernapas di dalam air. Lalu, di sudut ruangan, bayangan itu terbentuk. Sosok kecil yang ia kenal. Sosok yang 8 bulan lalu ia dorong ke dalam kegelapan. Alvaro berdiri di sana. Tapi bukan Alvaro yang manis. Tubuhnya bengkak, kulitnya pucat kebiruan. Matanya hanya putih, tanpa pupil, menatap lurus ke jiwa Alex yang busuk. "Ayah!" Suara itu bergema, bukan lewat telinga, tapi langsung di dalam kepala Alex. Suaranya seperti gelembung udara yang pecah di dalam air. "Ayah, curang. Ayah pulang ke tempat kering. Alvaro sendirian di tempat dingin." Alex mundur, meringkuk di sudut sofa. "Pergi. Aku sudah ngaku. Aku sudah bilang polisi." Sosok itu tidak peduli. Ia terus mendekat. Setiap langkahnya meninggalkan genangan air hitam. Sungainya marah ya. Sungainya minta teman. Kalau Alvaro pulang, ayah yang harus gantiin jaga di sana. Teror psikologis itu mencapai puncaknya. Alex tidak hanya melihat hantu, ia merasakannya secara fisik. Ia merasa air imajiner mulai naik di dalam ruangan itu. Semata kaki, selutut, sepinggang. Ia merasa arus sungai yang deras menarik kakinya. Ia berpegangan pada meja, pada kursi, tapi tarikan itu terlalu kuat. Tarikan gaib dari Kali Cilalai yang jaraknya puluhan kilometer dari sana. Kini hadir di ruangan sempit itu. Alvaro berdiri di hadapannya, mengulurkan tangan kecilnya yang pucat. "Ayo ya, ikut Alvaro, biar impas." Di mata Alex, ruangan konseling itu telah lenyap. Ia tidak melihat dinding putih lagi. Ia melihat dirinya kembali berada di dasar sungai yang gelap.
penuh akar dan lumpur. Ia tidak bisa bernapas. Paru-parunya serasa meledak. Ia tenggelam di daratan. Satu-satunya cara untuk menghentikan rasa sakit tenggelam ini adalah dengan menyerah. Dalam kepanikan yang didorong oleh kekuatan supranatural, Alex melepas celana panjangnya. Pikirannya sudah rusak. Ia tidak berniat bunuh diri untuk lari dari hukum manusia. Ia melakukannya karena bisikan air itu memberitahunya, hanya dengan mati kau bisa bernapas lagi. Dengan tangan gemetar, ia mengikatkan kain itu ke ventilasi atas. Di bawah kakinya, ia melihat ribuan tangan-tangan air berwarna hitam siap menyambutnya. Saat ia menendang kursi tumpuannya, tubuhnya tergantung, napasnya terhenti, dan saat nyawanya melayang, hal terakhir yang Alex lihat bukanlah atap ruangan, melainkan wajah Alvaro yang tersenyum dingin, melambaikan tangan, seolah berkata, "Selamat datang di rumah barumu, Ayah." Keesokan harinya, berita kematian tersangka Alex Iskandar di ruang konseling menggemparkan publik. Polisi menyebutnya bunuh diri. Namun, ratusan kilometer dari Jakarta, di desa Singabraja, terjadi keanehan lain. Pagi itu, air kali Cilalai yang selama 8 bulan berwarna hitam pekat, tiba-tiba kembali jernih kecoklatan. Bau busuk itu hilang, digantikan aroma tanah basah yang segar. Ikan-ikan kembali bermunculan. Pak Ujang duduk di pinggir kali, menatap arus yang kini tenang. Ia menghembuskan asap rokoknya ke udara. "Sudah lunas," gumam Pak Ujang pelan. "Satu naik ke surga, satu turun ke neraka dasar kali. Hutang nyawa sudah dibayar. Dan konon hingga hari ini, jika kau berdiri di jembatan Cilalai saat tengah malam, kau tidak akan mendengar suara tangisan anak kecil lagi. Tapi kau mungkin akan mendengar suara pria dewasa yang merintih, seolah sedang menahan napas di dalam air, terjebak selamanya dalam penjara arus bawah yang dingin."